Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Ten. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah Pak Ten baik. Saya sekarang alhamdulillah kondisi lagi sehat. Ya. Ya Pak Ten gimana? Ada apa nih Ini sekarang? saya maksud tujuan saya datang itu ingin minta supervisi lah dari Bapak. Oh. Bahwa saya ingin mengcoach teman sejawat. Ya. Kira-kira Pak Ten, coach yang ingin dilakukan sama Pak Tendi itu dalam pengembangannya mau mengembangkan tentang apa? Ya, tentunya dalam pengembangannya itu menurut cakupan dalam alur tirta, Pak. Oke, potensinya jadi ke potensi tirta ya yang ingin Potensi tirta. Selanjutnya Pak Ten, dalam course nanti dengan teman Pak Tendi itu apa yang harus saya ambil? Yang saya ambil itu identifikasi, Pak. Oh, identifikasi. Identifikasi. Jadi saya nanti lebih ke identifikasi yang Lebih ke identifikasi yang saya ambil. Oke, siap Pak Ten. Nanti akan saya coba ya untuk mengamati, membantu Pak Ten untuk menentukan apakah identifikasi dalam coaching ini sudah muncul atau tidak ya. Sudah muncul atau tidak ya. Baik Pak Ten, pertanyaan selanjutnya nih. Pak Ten sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini bagaimana penilaiannya? Saya sudah siapkan Pak rubriknya, rubrik penilaiannya. Coba Tadi Pak, iya. ini bisa dilakukan dulu Pak. Coba saya cek dulu ya Pak Ten ya. Bisa dilakukan. Berarti ada beberapa poin ya Pak Ten ya. Ada beberapa poin dicek ketika nanti coaching dengan teman. Ya. Baik Pak Ten, nanti saya berpatokan berarti ke sini ya. Berpatokan ke sana Pak. Itu saya buat. Siap Pak Ten. Penilaiannya. Oke, rubrik penilaian sudah ada Pak Ten, tinggal nanti mungkin saya lihat ketika Pak Ten coaching aja ya. Oke. Terus Pak Ten, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini kira-kira apa? Tentunya harapan saya mendapatkan umpan balik Pak. Ya, dari rekan sejawat, tentunya dari kesemuanya agar saya bisa melakukan refleksi atas kegiatan coaching ini Pak. Pada ya nanti kegiatan coaching sehingga saya mampu mengembangkan kemampuan coaching diri saya kepada rekan sejawat. Iya. Jadi nanti mungkin harapan Pak Tendi akan mendapatkan refleksi ya. Iya, tentunya bukan hanya rekan sejawat, ya mungkin murid juga nantinya untuk kedepannya Pak. Ya, baik Pak Tendi. Oke. Kira-kira kapan nih kita mau melakukan coaching Pak Tendi? Ya nanti nunggu Pak Cep. Pak Cep mungkin dari perjalanan nih Pak. Yes. Udah janjian juga tadi. Baik Pak. Katanya saya menunggu ya, menunggu dulu. Siap. Mungkin itu saja Pak dulu sambil menunggu Pak. Iya, boleh Pak. Siap. Iya. Kita tunggu aja dulu ya. Iya betul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cep. Tadi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Cep. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Kebetulan tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Wahyu bahwa saya ingin mengcoaching Pak Cep, dan sudah diobrolkan juga dengan Pak Wahyu. Alhamdulillah tadi nunggu Pak Cep. Ya, Kebetulan maaf jalannya jauh, saya di Pangalengan. Pangalengan Kebayang ya Pak Cep? Iya, Pak Cepnya iya. Jadi gimana Pak Cep? Kelihatannya wajahnya kurang gitu. Betul Pak Tendi, saya punya sedikit permasalahan Pak Tendi. Ini punya siswa, dia itu setiap ada tugas selalu tidak mengerjakan. Nah, itu Pak Tendi, mungkin Pak Tendi bisa memberikan solusi kepada saya. Punya siswa yang setiap ada tugas selalu tidak mengerjakan. Nah kira-kira langkah Pak Cep gimana nih sebelum itu? Langkah saya yang pertama itu saya identifikasi kepada orang tuanya. Ternyata saya identifikasi orang tuanya itu sudah pisah. Jadi anaknya termasuk berapendung. Sudah pisah? Ya, jadi acuh tak acuh ketika ada tugas. Jadi itu permasalahannya seperti itu. Ya. Itu sering tidak masuk sampai masuk, cuma ketika ada tugas selalu tidak mengerjakan. Tapi masuk tetap ya. Tugas aja yang mengabaikan tugas. Iya, gitu. mengabaikan tugas. Sudah bertemu mungkin Pak dengan orang tuanya atau gimana? Ketika saya ke rumahnya itu ada neneknya, ternyata selama ini anaknya tinggal sama neneknya. Orang tuanya sudah pisah, bapaknya mungkin sudah menikah lagi, terus ibunya dia itu pekerja pabrik.
Jadi berangkat subuh pulang malam, jadi tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Ya, gitu, Pak. Terus selanjutnya apa yang bisa Pak Cep lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan langkah apa saja yang sudah dilakukan? Langkah yang saya lakukan itu pertama saya pendekatan secara individual, lalu memberikan keterangan ke anaknya bahwa tugas itu penting, walaupun tidak ada orang tua dia bisa bertanya ke temannya. Seperti itu saya sudah pernah lakukan, tetapi tetap saja. Iya. Mungkin ada alternatif lain setelah itu, Pak Cep? Ya, kalau Karena langkah tadi kan sudah dilakukan ya. Terus tadi saya punya rencana ke temannya, gitu. Bagaimana kalau Informasi. kalau ada tugas ajak dia mengerjakan bersama. Disuruh mengajak. Ya, disuruh diingatkan kalau hari ini kita ada tugas seperti itu. Ya, baik Pak Cep. Mungkin ada salah satu kesepakatan ya, atau belum nih Pak Cep untuk kesepakatan? Sementara ini apa, saya gitu? baru menjelaskan saja, kepada si anak itu bahwa tugas itu penting untuk tambahan nilai. Penting untuk tambahan. Ya, baik Pak Cep. Ya, mungkin itu udah usaha yang sudah baik menurut saya itu yang dilakukan oleh Pak Cep. Terus komitmen juga belum ada gitu Pak Cep, atau gimana? Komitmen semacam hukuman gitu Pak ya. Semacam sanksi gitu ya. Kalau itu saya sudah coba kesepakatan dengan anak itu. Ya, kalau di depan saya dia bilangnya ya saja Pak. Ya saja. Tapi pas besoknya dikasih tugas tidak lagi. Nah, itu mungkin itu yang saya ingin bantu Bapak saya. Nah, terakhir nih Pak Cep, ketika misalkan hal tersebut sudah dilakukan, apa tindakan Pak Cep nih untuk ya mungkin paling akhir mungkin ya dilakukan tentang komitmen atau tentang sanksi atau misalkan yang dilakukan Pak Cep itu terhadap murid tersebut? Ya, kalau langkah saya selanjutnya ini terakhir mungkin saya akan memberikan tugas secara kelompok. Jadi kerja kelompok supaya dia diajak oleh teman-temannya. Nah, jadi dia tidak mengerjakan di rumah sendiri, tetapi ada teman-temannya. Mungkin kalau tidak kerja kelompok juga, saya akan menyuruh anak main ke rumahnya kerjasama di sana. Untuk bekerja sama dan bekerja kelompok. Jadi ingatkan. Ya bagus Pak Cep, mungkin itu juga salah satu tindakan atau langkah yang baik, karena anak tersebut yang pertama tadi karena broken home ya, ditinggalkan oleh orang tuanya dan tinggal bersama neneknya saja. Ya tentunya itu adalah salah satu salah satu pisah dengan orang tua itu memutuskan semangat atau mengurangi semangat untuk belajar. Saya kira itu tindakan yang sangat bagus juga, tadi memulai menyuruh temannya untuk belajar berkelompok untuk menumbuhkan semangat dalam mengerjakan tugas, mungkin itu Pak Cep. Baik Pak Candi, terima kasih atas ujangannya, terima kasih atas sarannya kepada saya. Mudah-mudahan berhasil ke depannya, mudah-mudahan anak-anak itu bisa kembali seperti anak yang lainnya. Ya, intinya lebih bersemangat lagi ya Pak Cep, meskipun anak tersebut ditinggalkan oleh orang tua dan tinggal bersama neneknya. Mungkin tindakan tadi udah bagus ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Cep. Assalamualaikum. Karena saya baik, kita coba refleksi sejenak ya. Iya Pak. Setelah saya menyimak tadi tahapan coaching yang Pak Aten dilakukan bersama teman Pak Aten, saya lihat sih sebetulnya sudah bagus ya, sudah serius. Kemudian tanggapan dari Pak Aten sebagai coaching ke temannya juga sudah bagus ya. Menyimak masalah yang disampaikan oleh Pak Cep juga sudah bagus. Nah sekarang coba saya tanya ke Pak Tendi tentang beberapa hal. Iya Pak Tendi, bagaimana menilai diri sendiri Pak Tendi tentang performa yang sudah tadi Pak Tendi lakukan? Ya, saya rasa bahwa pelaksanaan coaching tadi dengan Pak Cep sudah
berjalan sesuai dengan alur percakapan kita. Oke, berarti sudah sesuai ya, Sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam Tirta. Baik, Pak Tendi. Terus apa yang membuat Pak Tendi merasa yakin dengan penilaian ini gitu? Ya, karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Pak. Prinsip-prinsip coaching yang tentunya dan alur percakapan Tirta ya, ada apa dari itu mulai tujuan, terus identifikasi, terus reaksi dan juga tanggung jawab. Jadi sesuai ya dengan alur yang sudah dijalankan dengan aturan-aturan Tirta atau prinsip-prinsip Tirta. Baik, Pak Tendi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang coaching Pak Tendi? Boleh, Pak. Pak Tendi, setelah saya mengamati berlangsungnya tadi coaching Pak Tendi dengan Pak Cep, teman Pak Tendi, sebetulnya sih kalau dilihat dari secara keseluruhan tahapan coaching Pak Tendi memang sudah bagus. Mulai dari identifikasi masalah, kemudian rencana, kemudian tadi di akhir juga ada penguatan lah ya, penguatan pada Pak Cep tentang masalah yang harus diselesaikan, kemudian solusi yang harus dilakukan oleh Pak Cep. Tapi tadi yang saya lihat ada satu tahapan yang mungkin sempat terlewatkan. Salah satunya itu ya tadi tentang tujuannya di awal. Di awal Pak Tendi tidak menanyakan tentang tujuan Pak Cep datang ke sini itu Maksud dan tujuannya apa sih gitu kan. Tiba-tiba datang ke sini kemudian kelihatannya tiba-tiba ceritakan tidak ya, harus ditanya dulu tujuannya apa sih Pak Cep ke depan, jadi mungkin bisa jadi masukan juga tuh ketika ada Pak Tendi melakukan coaches atau coaching terhadap teman sejawat ataupun terhadap siapa saja, mungkin nanti ditanyakan awal itu adalah tujuannya tujuannya mau ngapain, datang ke rumah juga kan gitu kan ya? Betul. Itu mungkin salah satunya tentang tujuan yang belum tadi ditanyakan sama Pak Ten. Pak Ten, selanjutnya nih, bagaimana pendapat Pak Ten setelah mendengar pendapat saya tadi? Alhamdulillah setelah mendengarkan pendapat dari Bapak, ternyata saya merasa lebih lega dan mendapatkan ilmu baru, tentunya wawasan baru gitu ya Pak ya. Saya juga merasa sudah bisa melakukan praktek coaching dengan baik. Tentunya tadi juga meskipun tidak seluruhnya saya lakukan, ada yang tadi Bapak nilai atau misalkan jadi catatan Bapak, tapi tentang tujuan yang mungkin insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi untuk atau memakai itu komplit gitu dan alur di percakapan alur Tirta. Ya, Pak Tendi. Dari diskusi kita ini apa yang terbayang oleh Pak Tendi? Kemudian apa ya akan Pak Tendi tingkatkan di pertemuan coaching selanjutnya? Itu tadi Pak, karena penilaiannya tadi mungkin dari mulai tujuan gitu kan, ada tujuan, harusnya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana dan juga tanggung jawab. Ya mungkin akan saya lebih baik lagi, nanti akan saya gunakan lagi itu alur Tirtanya Pak. Baik Pak Ten, setelah tadi melakukan coaching dengan teman Pak Tendi, kira-kira ke depan proses akan seperti apa? Ya tentunya akan lebih baik lagi dan menggunakan tadi unsur-unsur atau alur percakapan Tirta lebih sempurna lagi Pak. Ya ini merupakan nanti tentunya akan diimplementasikan dan menjadikan praktek baik mungkin dari coach atau teman atau rekan sejawat dan juga nanti bisa saja kepada murid gitu Pak. Oke. Ya Pak Tendi, mungkin itu ya dari saya. Ya terima kasih Pak udah mengobservasi saya. Ya sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Mangga. Assalamualaikum.